Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Pada video kali ini kita akan melanjutkan persiapan UP kita tahun 2023 ini, yaitu pembahasan materi pedagogi. Kemarin sudah saya buat video yang pertama, ini adalah lanjutan video part 2 ya. Ini sudah part 2, bagi yang belum tonton silahkan tonton juga video saya yang pertama ya. Karena ini akan berlanjut sampai beberapa video untuk pedagoginya ya. Untuk persiapan teman-teman UP nanti di bulan Februari dan bulan-bulan selanjutnya di tahun 2023 ini. Oke, sebelum lanjut saya mohon bantuan teman-teman untuk klik subscribe, like, dan bantu share. Semoga bisa memberi banyak manfaat untuk teman-teman yang ikut PPG nanti, UP nanti di tahun 2023. Baik, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Keterampilan berpikir tingkat tinggi memiliki beberapa aspek. Pemahaman bahwa keterampilan untuk dapat memecahkan masalah yang muncul pada kehidupan sehari-hari merupakan bagian dari aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai A. Problem solving, B. Creative thinking, C. Transfer knowledge, D. Critical thinking. Nah, kira-kira yang mana nih jawaban yang benar teman-teman? Seperti biasa, silakan teman-teman pilih dulu jawabannya, baru kita lanjut ke pembahasannya. Kalau teman-teman rasa videonya terlalu cepat, bisa di pause dulu ya. Baik, jadi jawaban yang tepat adalah problem solving ya. Ya, metode pemecahan masalah atau problem solving adalah penggunaan metode dalam kegiatan pembelajaran dengan jalan melatih siswa menghadapi berbagai masalah, baik itu masalah pribadi atau perorangan maupun masalah kelompok, untuk dipecahkan sendiri atau secara bersama-sama. Nah, kalau teman-teman butuh kata kunci, ini sudah ada kata kuncinya diselipkan ya. Memecahkan masalah ya. Kalau ada seperti ini, berarti yang kita cari adalah pemecahan masalah. Ini pemecahan masalah, cuman dia sedikit berbahasa Inggris ya. Bukan sedikit, tapi memang berbahasa Inggris ya. Jadi di sini adalah problem solving. Berpikir tingkat tinggi itu adalah maunya pemerintah sekarang ya. Di aturan 2022 sampai 2025 tetap akan muncul soal yang seperti ini, yang berpikir tingkat tinggi, problem solving, project based learning, seperti itu ya, problem based learning. Makanya yang saya buat ini, video yang terbaru ini, itu tidak akan jauh-jauh dari sana ya teman-teman. Insya Allah update soalnya, mudah-mudahan bisa membantu nanti pada saat UP ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Metode mengajar yang memajukan cara belajar aktif, berorientasi pada proses, mengarahkan sendiri, mencari sendiri, dan reflektif merupakan A. Metode global, B. Metode discovery, C. Metode inquiry, D. Metode bagian. Nah, kira-kira yang mana nih jawabannya teman-teman? Teman-teman bisa jawab dulu ya. Oke, kita lihat jawabannya. Jadi jawaban yang tepat adalah dia metode discovery ya. Metode discovery. Kita lihat pembahasannya. Metode pembelajaran discovery atau penemuan adalah metode mengajar yang mengatur pengajaran sedemikian rupa sehingga anak memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum diketahui, itu tidak melalui pemberitahuan sebagai atau seluruhnya ditemukan sendiri ya teman-teman. Jadi ini dia benar-benar mandiri ya. Dia belajar itu tidak melalui pemberitahuan, tidak dikasih tahu, tapi dia bisa menemukan sendiri ya. Ini kata kuncinya discovery, menemukan ya. Tanpa perlu diberitahu ya. Nih, kita lihat metode mengajar yang memajukan cara belajar aktif. Dia aktif, ya, metode discovery ya, itu selalu aktif ya. Berorientasi pada proses, mengarahkan sendiri. Nah, ini berarti ini kata kuncinya ya. Ini sendiri, mencari sendiri ya. Mencari sendiri itu berarti metode discovery. Oke,
Dia berpusat, benar-benar berpusat kepada peserta didik. Kita lihat soal selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ya, sebanyak-banyaknya. Oke. Salah satu sintaks problem based learning. Nah, ini dia problem based learning adalah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Contoh aktivitas pembelajarannya adalah A. Kelompok melakukan diskusi untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah. B. Kelompok mengamati dan memahami masalah yang disampaikan guru atau yang diperoleh dari bahan bacaan. C. Siswa berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data atau bahan-bahan atau alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. D. Siswa melakukan penyelidikan atau mencari data atau referensi atau sumber untuk bahan diskusi. Nah, salah satu sintaks dari problem based learning. Saya ingin teman-teman kunci dulu jawaban teman-teman ya, baru kita lanjutkan. Oke, saya yakin teman-teman sudah kunci. Kita lihat jawabannya. Nah, ini dia salah satu sintaks problem based learning ya, adalah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Contoh aktivitas pembelajarannya adalah contoh aktivitas pembelajarannya. Kita lihat siswa, jawabannya adalah C. Siswa berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data atau bahan atau alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Kalau option A, kelompok melakukan diskusi untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah. Ini tidak terlalu rinci ya teman-teman. Ini bisa juga tapi tidak terlalu rinci. Kelompok mengamati dan memahami masalah yang disampaikan guru atau yang diperoleh dari bahan bacaan. Nah, dia ini kurang berpusat juga ke peserta didik. Yang D, siswa melakukan penyelidikan, mencari data atau referensi sumber untuk bahan diskusi. Siswa melakukan penyelidikan. Di sini tidak ada penyelesaian masalah. Kalau di problem based learning itu adalah fokus ke penyelesaian masalah teman-teman. Jadi kalau yang ini lumayan tapi kurang lengkap ya. Jadi ini dia mencari data bahan alat yang diperlukan, artinya dia benar-benar aktif ya, benar-benar aktif untuk menyelesaikan suatu masalah yang diberikan oleh guru. Oke, semoga dipaham teman-teman. Kita lanjut. Ini ya pembahasan lengkapnya. Sintaks model pembelajaran problem based learning menurut Warsono Haryanto 2013 halaman 151 meliputi yang pertama, memberikan orientasi masalah kepada siswa dengan menjelaskan tujuan pembelajaran serta bahan dan alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Jadi setelah itu siswa yang menyediakan bahan alat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, itu tadi sama dengan option yang C ya. Kemudian option yang kedua, membantu mendefinisikan masalah dan mengorganisasikan siswa dalam belajar menyelesaikan masalah. Ya, kita mau juga membantu mendefinisikan masalah, kemudian mengorganisasikan siswa dalam belajar menyelesaikan masalah. Ini tidak ada juga di option ya. Yang ketiga, guru mendorong peserta didik untuk mencari informasi yang sesuai dan mencari penjelasan pemecahan masalahnya. Guru juga mendorong peserta didik untuk mencari informasi ya. Jadi kita hanya mendorong, bukan kita yang cari informasi, siswa yang jalan ya, berpusat kepada peserta didik. Ya. Lanjut, mendukung siswa untuk mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi selalu memberikan motivasi dan dukungan agar siswa bersemangat untuk mengembangkan dan menyajikan hasil karya mereka ya. Kalau hasil karya mereka kurang bagus, ya jangan langsung divonis kurang bagus. Nanti akan meruntuhkan mental siswa tersebut.
Yang kelima, guru membantu siswa melakukan refleksi terhadap hasil penyelidikannya dan proses pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, guru di sini di problem based learning, guru semacam hanya fasilitator ya, hanya fasilitator, ngasih masalah kemudian memfasilitasi dalam tanda kutip ya, bukan memfasilitasi alat dan bahan dan sebagainya, tapi hanya fasilitator bagi siswa ya. Ini dia, guru membantu, dia hanya membantu aja, membantu, mendukung, memberikan orientasi ya, seperti itu ya. Bukan dia yang sibuk berkuar-kuar mencari alat, menyiapkan bahan dan sebagainya. Itu inti dari problem based learning. Guru membantu siswa melakukan refleksi terhadap hasil penyelidikannya dan proses pembelajaran yang telah dilakukan. Jadi setelah itu, setelah proses pembelajaran, setelah menyajikan hasil karya, kita refleksi bareng-bareng dengan siswa. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Kalau dirasa bermanfaat, bisa kasih terima kasih ya. Bisa kasih terima kasih, ada tombolnya di bawah video ini. Atau bisa apa nih istilahnya? Kalau di bahasa Indonesia dia terima kasih. Kalau di bahasa Inggris dia super thanks ya. Kali teman-teman bisa lihat di situ. Terima kasih sebelumnya. Baik, kita lanjut. Metode yang mampu menggiring peserta didik untuk menyadari apa yang telah didapatkan selama belajar merupakan A. Metode global, B. Metode discovery, C. Metode inquiry, D. Metode bagian. Metode yang mampu menggiring peserta didik untuk menyadari apa yang telah didapatkan selama belajar. Kira-kira metode apa tuh teman-teman? Ya, sudah dikunci jawabannya. Kita lihat jawabannya. Jadi jawaban yang tepat adalah metode inquiry. Kita lihat pembahasannya. Inquiry merupakan salah satu metode mengajar yang erat kaitannya dengan menempatkan mahasiswa atau siswa sebagai subjek belajar yang aktif ya, menggiring siswa. Sesuai dengan pendapat Mulyasa 2003-234 bahwa metode inquiry adalah metode yang mampu menggiring mahasiswa atau siswa untuk menyadari apa yang telah didapatkan selama belajar. Nah, itu dia. Kalau ada kata menggiring, pasti inquiry ya. Menyadari apa yang telah didapatkan, pasti juga inquiry. Metode pembelajaran discovery atau penemuan adalah metode mengajar yang mengatur pengajaran sedemikian rupa sehingga anak memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum diketahuinya. Itu tidak melalui pemberitahuan sebagian atau seluruhnya. Nah, ini tadi sudah kita bahas di soal sebelumnya ya. Jadi teman-teman sudah paham ini. Ini sebagai tambahan saja ya, tambahan referensi. Muhammad Amin Sudirman N 1992 menjelaskan bahwa pengajaran discovery harus meliputi pengalaman-pengalaman belajar untuk menjamin siswa dapat mengembangkan proses-proses discovery. Inquiry dibentuk dan meliputi discovery dan lebih banyak lagi. Dengan kata lain, inquiry adalah suatu perluasan proses discovery yang digunakan dalam cara lebih dewasa. Sebagai tambahan, pada proses discovery, inquiry mengandung proses-proses mental yang lebih tinggi tingkatannya. Misalnya merumuskan problema sendiri, merancang eksperimen, melakukan eksperimen, mengumpulkan dan menganalisis data, menarik kesimpulan, mempunyai sikap-sikap objektif, jujur, hasrat ingin tahu, terbuka, dan sebagainya. Nah, ini juga sebagai tambahan referensi untuk teman-teman mengenai perbedaan atau banyak yang bingung ya. Karena saya jujur lama sekali baru bisa membedakan antara discovery dengan inquiry. Ternyata inquiry itu adalah jebolan dari discovery itu sendiri. Cuman dia tingkatannya lebih tinggi daripada
discovery. Oke, ini sudah jelas ya. Ini tambahan wawasan untuk teman-teman. Siapa tahu nanti ada soal yang muncul mengenai ini. Oke, teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Dan semoga teman-teman yang nonton video ini khususnya bisa lulus semua nanti pada saat UP. Insya Allah perbanyak doa. Mudah-mudahan teman-teman tahun ini bisa merasakan nikmatnya tunjangan profesi guru ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share sebanyak-banyaknya ke sosial media teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.